Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Ibrahim dengan NIM SSI 202 303 514. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Sentimen Multi-Domain pada Tweet IKN menggunakan CNN LSTM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN berdasarkan data yang diperoleh dari Twitter. Lanjut, latar belakang. IKN atau Ibu Kota Nusantara merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pembangunan IKN menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Banyak opini yang disampaikan melalui media sosial, terutama Twitter, baik berupa dukungan maupun kritik. Oleh karena itu, diperlukan analisis sentimen untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap proyek tersebut. Tantangan variasi domain. Dalam penelitian ini terdapat 3 domain utama yang dianalisis, yaitu ekonomi, politik, dan lingkungan. Masing-masing domain memiliki karakteristik bahasa yang berbeda. Domain ekonomi banyak menggunakan istilah investasi dan pembangunan. Domain politik berisi opini dan kritik yang cenderung subjektif. Sedangkan domain lingkungan membahas dampak pembangunan terhadap alam dan ekosistem. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi tantangan karena model yang hanya dilatih pada satu domain seringkali kurang mampu memahami domain lainnya. Metodologi dan pre-processing. Data yang digunakan berjumlah 4.112 tweet yang dikumpulkan pada periode November 2023 hingga Mei 2024. Setelah data dikumpulkan, dilakukan pelabelan sentimen secara manual menggunakan metode majority voting. Selanjutnya dilakukan tahap pre-processing yang meliputi cache folding, penghapusan angka, tokenizing, stop word, revolve, dan stemming. Tahapan ini bertujuan untuk membersihkan data sehingga digunakan dalam proses pelatihan model. Penggabungan word dan keyword embedding. Penelitian ini menggunakan 2 jenis embedding. Yang pertama adalah word to fact yang digunakan untuk menangkap makna kata secara umum. Yang kedua adalah keyword embedding yang diperoleh menggunakan metode YAKE untuk menyoroti kata-kata penting yang berkaitan dengan domain tertentu. Kedua embedding tersebut kemudian digabungkan sehingga menghasilkan representasi kata yang lebih lengkap dan mampu memahami konteks tweet dengan baik. Arsitektur CNN LSTM. Model yang digunakan adalah kombinasi CNN dan LSTM. CNN berfungsi untuk mengekstraksi pola atau fitur penting dari teks, sedangkan LSTM digunakan untuk memahami urutan kata dan konteks kalimat. Kemudian hasilnya diproses pada output layer untuk menentukan apakah sentimen termasuk positif atau negatif. Dengan menghubungkan kedua metode ini, diharapkan model mampu menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat. Hasil domain ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan hasil pengujian, pendekatan multi-domain memberikan performa yang lebih baik dibandingkan pendekatan single domain. Pada domain ekonomi dan lingkungan terjadi peningkatan nilai akurasi serta F1 score. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat melakukan klasifikasi sentimen dengan lebih baik dan lebih stabil. Hasil domain politik. Pada domain politik,
Model CNN dan LSTM memperoleh hasil terbaik dibandingkan model lainnya. Model ini mampu mencapai akurasi yang tinggi dan menghasilkan F1 skor yang lebih seimbang antar kelas. Oleh karena itu, CNN dan LSTM direkomendasikan sebagai model terbaik untuk klasifikasi sentimen pada data multidomain. Pengaruh keyword embedding. Penambahan keyword embedding terbukti mampu meningkatkan performa seluruh model. Sebagai contoh, pada domain ekonomi akurasi, CNN LSTM meningkat dari 85,07% menjadi 88,05%. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna kata kunci yang relevan dapat membantu model memahami konteks tweet secara lebih baik. Dampak jumlah keyword. Penelitian ini juga membandingkan pengguna 5 keyword dan 10 keyword. Hasilnya menunjukkan bahwa pengguna 5 keyword memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan 10 keyword. Terlalu banyak keyword justru menyebabkan redundansi informasi yang dapat menurunkan akurasi model. Oleh karena itu, pengguna 5 keyword dianggap lebih optimal. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model multi-domain memiliki performa lebih baik dibanding model single domain. Kedua, CNN LSTM merupakan model terbaik dengan akurasi dan F1 skor yang lebih seimbang. 3. Keyword embedding mampu meningkatkan performa model. Keempat, menggunakan 5 keyword lebih efektif dibandingkan 10 keyword. Kelima, pendekatan multi-domain memiliki potensi besar untuk diterapkan pada analisis sentimen. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.